Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa barakatuhu jamaah masjid Jami Wisnuwasan yang berhormati yang sama-sama salawat dan hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak lupa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak waktu kesempatan kesehatan dan kita sudah bisa berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam acara rutin kita setiap malam Jumat, yaitu pembacaan Yasin dan salawat. Kemudian juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini ulun akan menjawab pertanyaannya sebenarnya malam Jumat yang lewat. Malam Jumat lewat ada pertanyaan dua, jadi yang ulun jawab pada malam hari ini dipenting untuk malam hari ini. Pertanyaannya, waktu apa-apa saja yang kita dilarang untuk melakukan sholat. Jadi waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat adalah merupakan ibadah penting dan kewajiban bagi seorang muslim. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan tentang sholat. Dan tentunya perintah Allah Subhanahu wa taala ini sudah ditentukan waktu-waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 103. Inna sholata kana 'alal mu'minina kana mawquta. Surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang mukmin yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi waktunya sudah ditentukan, kita benar sudah tahu zuhur kapan, asar kapan, isya kapan, subuh kapan. Jadi sudah ditentukan waktunya. Dan sholat itu merupakan ibadah yang sangat penting. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu imanul din wa man aqamaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din. Menyambut dengan pertanyaan waktu kapan saja yang kita dilarang untuk melakukan sholat. Jadi kalau masih sholat itu betul ada waktu-waktu yang dilarang. Kalau dilarang itu kita langgar, berarti kita mendapatkan dosa. Jadi disebutkan waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat itu ada 5 waktu, ada 5 tempat waktu. Dan dari 5 waktu itu dirangkum atau dinyatakan oleh 2 macam hadis. Cuma hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tidak ada sholat di 3 waktu dan menguburkan orang yang sudah meninggal. Tidak ada sholat di dalam waktu, tidak ada waktu sholat dan menguburkan orang yang meninggal pada waktu 3 waktu tersebut. Jadi sholat yang tersebut ada waktu. Maksud kita ada sholat dan dilarang sholat
Yang pertama, ketika matahari terbit. Matahari terbit itu sesuai dengan daerah dan pasti permukaan matahari. Jadi kalau ditentukan jamnya itu jam berapa? Atau ditentukan. Jadi pada waktu matahari terbit biasanya 5:30 itu terbit matahari. Kadang-kadang tetapi lain daerah Surabaya, Banjarmasin itu lain, dan setiap waktu itu contohnya kita sholat subuh biasanya kita kan sampai berlalu. Jadi kalau berwaktu cuma dilarang melaksanakan sholat pada waktu matahari terbit yang pertama. Kalau kita sudah sholat subuh itu kira-kira masih belum terbit. Jadi jam 5:30 kira-kira. Ya, cuma ada masih waktunya setiap hari, setiap bulan tertentu dan daerah-daerah masing-masing. Jadi yang pertama kita dilarang untuk melaksanakan sholat pada waktu matahari terbit yang pertama. Yang kedua kita dilarang melaksanakan sholat, bahkan haram melaksanakan sholat ketika matahari pas di puncak-puncaknya. Kalau ingin kita berdiri itu tajajak bayangan kita, tajajak. Ada lagi bayangan dari apa kita. Nah itu kita juga nggak boleh. Melaksanakan sholat. Termasuk nomor 2 yang sudah meninggal dalam hadis dua. Kemudian yang ketiga, ketika matahari senja yang berwarna kekuning-kuningan, biar bisa melihat kalau arah barat itu ada matahari kekuning. Itu kita kan boleh sholat. Sampai kapan? Sampai hilang tenggelam tadi, tenggelam kuning tadi. Karena sudah dia tenggelam kuning tadi habis, berarti waktu maghrib sudah sampai. Nah, jadi tidak ada sholat di dalam 3 waktu dan menurut orang yang sudah meninggal. Yang pertama ketika matahari terbit. Yang kedua ketika matahari sedang tinggi-tingginya, waktu istiwa. Dalam istilah istiwa artinya matahari sedang tinggi-tingginya di puncak, belum gelincir lagi. Kalau kita berdiri bayangan itu tadi jam itu kita ada boleh. Kalau dia sudah tergelincir berarti waktu sholat zuhur sampai. Nah perlu diketahui juga syarat sah sholat itu salah satunya masuk waktu, yakin masuk waktu. Jadi kalau sholat zuhur masuk waktu bukan berarti ada yakin. Jangan sholat dulu, yakinkan dulu pada waktu sholat sampai. Karena sholat harus masuk waktu. Yang kedua waktu matahari istiwa tinggi. Pasukannya waktu kita dari bayangan kita juga. Kemudian yang ketiga tadi waktu matahari hendak tenggelam, yang warna itu berwarna kuning-kuning. Nah, itu kita tidak boleh sholat sampai kuning dari tenggelam, baru waktu maghrib sampai. Ini hadis yang pertama diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian yang kedua, jangan di mana tidak ada sholat setelah melaksanakan sholat fardu subuh dan sholat asar. Yang arti kuatnya tiga. Di luar ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tidak ada sholat setelah melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Misalnya ulun melaksanakan sholat subuh. Memang waktu sholat subuh masih ada belum sudah melaksanakan sholat subuh, kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau duduk jadi kita sampai matahari terbit, dan setelah matahari terbit kira-kira 15 menit setelah matahari terbit itu waktu istirahat sampai itu sholat istirahat. Jadi tidak ada sholat setelah sholat subuh. Kemudian yang kelimanya tidak ada sholat setelah melaksanakan sholat asar. Makanya bagi asar, bagi subuh ada. Kalau sembahyang asar misalnya habis sholat
itu kan belum sholat asar. Ini kan kategori sudah melaksanakan sholat asar, sholat kita sholat asar. Nah, waktu subuh misalnya 3-5 menit kita sholat subuh, belum habis kita melaksanakan sholat setelah sembahyang takbir subuh sholat siang. Tetapi bila sudah melaksanakan sholat subuh, jangan melaksanakan sholat wajib. Jadi ada 5, ketika matahari terbit, ketika matahari sedang tinggi-tingginya waktu istiwa, kemudian ketika matahari ufuk barat, kemudian kuning-kuningan, kemudian setelah melaksanakan sholat fardu subuh dan setelah melaksanakan sholat fardu asar. Kalau fardu subuh tadi sampai waktu Islam kita bisa. Nah, ada pengecualian. Yang tadi kita haram untuk melakukan sholat, kecuali sholat yang ada sebab. Jadi misalnya ada orang yang sholat subuh, berdiri, kita jangan sholat dulu. Barangkali dia mengkoda, mengada boleh, salah apa aja. Barangkali dia mengkoda sholat yang ketinggalan, bisa kita jangan sholat dulu juga. Oh mungkin ini mengkoda sholat. Misalnya sholat subuh, jadi sudah karena itu menghitung sholat itu yang tertinggal sudah beberapa puluh tahun, bila sudah bisa sebut sholat 2 rakaat, gimana boleh beriksa subuh. Kalau sholat maghrib boleh bukan? 3 rakaat, kalau bisa 4 rakaat. Jadi di luar yang di dalam sholat itu, kalau sholat yang ada sebab karena mengkoda, boleh dan membawa itu bukan bisa. Ini sholat mutlak sekadar anak mendekatkan diri maksudnya kepada Allah, itu yang tidak boleh. Misalnya sholat pada atau sampai sudah melaksanakan sholat subuh, sampai batal anak berwudu keluar, itu sampai masuk pagi pada itu waktu pada itu karena ada sebab sampai sholat dulu itu boleh. Ada sebab. Jadi yang dilarang melaksanakan sholat di 5 waktu tadi itu sholat mutlak. Yang kita bisa rajin berdoa di sana. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali, jadi salat yang dilarang bahkan haram melaksanakan salat di luar yang ada sebabnya. Waktu matahari terbit, kemudian waktu matahari tinggi-tingginya, kemudian waktu matahari kuning-kuning di ufuk barat dan tenggelam, kemudian setelah melaksanakan sholat subuh, kemudian setelah melaksanakan sholat fardu asar, itu dilarang kita melakukan sholat kecuali sholat yang ada sebab. Contoh yang pertama adalah mengqadha sholat, itu boleh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang adalah selanjutnya kita lanjutkan, kita tetap berbicara dengan doa istighfar. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Amin. وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في يوم الراحمين غافر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم صل وسلم من الجنه ولا تكفرهم من امرة النبي وصالحهم وارحمهم بالقران واجعل لنا اماما ونورا ورحمه اللهم جميع اموانا سيدنا وعظيمنا وجهنا ورحمتنا واجمعنا عليك وانا informasi. Jadi kalau untuk saat ini waktu terbit matahari kurang lebih 22 menit, jam 6 biasanya terbit. Kita di sini memang tidak melihat, dibanding dari pinggir laut kita melihat. Jadi setelah terbit itu kurang lebih 15 menit waktu Islam sampai. Makanya saat ini kita kalau Islam itu kurang lebih 5 menit lagi di angka jam 6 itu sudah lewat Islam. Dan waktu duhanya kurang lebih jam 6 lewat 55 menit sudah lewat Islam. Tapi untuk saat ini dan selamanya